Contoh soal 1. Pada suatu kegiatan perekonomian terjadi transaksi sebesar Rp 50 juta, jika jumlah uang yang beredar Rp 5 juta, berapa kecepatan peredaran uang? MV sama dengan PT, maka V sama dengan PT per M sama dengan 50 juta per 5 juta, jadi hasilnya sama dengan 10 kali. Teori kuantitas uang Irving Fisher memfokuskan perhatiannya pada alasan mengapa orang membelanjakan uang, sehingga teori moneternya sering disebut sebagai transaction velocity approach. Inti dari pendekatan ini adalah jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa sama dengan jumlah uang yang diterima dari penjualan. Sehingga persamaannya oleh Irving Fisher adalah, jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa sama dengan harga rata-rata dari transaksi, dikali jumlah transaksi. Untuk memperoleh total pengeluaran untuk keseluruhan perekonomian, kita mengalihkan jumlah uang dengan rata-rata perputarannya atau velositasnya. Maka teori kuantitas uang Irving Fisher dinyatakan dengan rumus MV sama dengan PT. M sama dengan jumlah uang atau stok uang. V sama dengan kecepatan perputaran uang, yaitu berapa kali uang berpindah tangan. P sama dengan harga dari rata-rata transaksi. T sama dengan jumlah transaksi dalam perekonomian. Persamaan ini disebut dengan equation of exchange atau persamaan pertukaran. Persamaan ini dibuat oleh Irving Fisher, tahun 1867 sampai tahun 1947, menjelaskan bahwa jumlah uang yang dibelanjakan pembeli sama dengan jumlah uang yang diterima oleh penjual. Teori kuantitas uang dalam bentuk yang paling murni berasumsi bahwa V dan T adalah konstan dalam jangka pendek. Sehingga perubahan dalam M akan mengakibatkan perubahan secara langsung pada P. Dengan demikian peningkatan jumlah uang beredar akan langsung mengakibatkan peningkatan harga atau inflasi. Teori kuantitas uang menjelaskan adanya hubungan antara tingkat harga dengan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar itu sendiri ditentukan oleh bank sentral, sementara jumlah uang yang diminta, money demand, ditentukan oleh beberapa faktor antara lain tingkat harga rata-rata dalam perekonomian. Jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk melakukan transaksi bergantung pada tingkat harga barang dan jasa yang tersedia. Semakin tinggi tingkat harga, semakin besar jumlah uang yang diminta. Teori kuantitas uang Fisher didasarkan pada 3 asumsi. Hubungan antara M dan P akan proporsional hanya ketika tidak ada perubahan dalam nilai V dan T, yaitu V dan T adalah variabel konstan. Asumsi yang digunakan dalam teori kuantitas uang Irving Fisher yaitu 1. Kecepatan sirkulasi uang tergantung pada kebiasaan belanja orang. Kebiasaan belanja orang, lebih atau kurang, stabil. Karenanya V akan konstan secara normal. 2. T atau GNP akan konstan dalam situasi pekerjaan penuh ketika semua faktor produksi yang tersedia dipekerjakan sepenuhnya. Dengan kurang dari pekerjaan penuh, lebih banyak uang akan menghasilkan lebih banyak output dengan memanfaatkan faktor yang tidak digunakan. Karenanya P tidak akan naik. 3. Teori Fisher mengasumsikan bahwa uang hanya untuk keperluan transaksi. Orang-orang menghabiskan seluruh penghasilan mereka secara instan untuk transaksi. Kelemahan teori kuantitas uang Irving Fisher. Teori kuantitas uang yang dikemukakan Irving Fisher mempunyai beberapa kelemahan, yaitu 1. Persamaan Fisher adalah disangkal abstrak dan matematis. Itu tidak menjelaskan proses di mana M mempengaruhi P. 2. Diperkirakan bahwa seluruh M digunakan untuk membeli T secara instan. Itu tidak nyata, tidak ada yang menghabiskan semua uang saat dia mendapatkan itu. Keynes menunjukkan bahwa uang menuntut tujuan transaksi, tujuan pencegahan dan juga tujuan spekulatif. Fisher tidak menjelaskan 2 peran uang terakhir. 3. Konsep pekerjaan penuh adalah mitos. Ada tingkat pengangguran alami di setiap negara. 4. Bahkan dengan pekerjaan penuh, suatu negara dapat meningkatkan output nasional dengan membawa faktor-faktor yang tidak tersedia dalam perekonomian dari luar negeri. 5. Diasumsikan bahwa uang hanya digunakan untuk transaksi. Karenanya teorinya sering disebut sebagai teori transaksi tunai. Ini mengabaikan peran uang lainnya. Teori-teori Irving Fisher. 1. Dalam The Purchasing Power of Money, 1911.
Fisher merombak teori uang dalam kualitas teori klasik of uang MV sama dengan PQ yang membuat daya beli uang atau, sebaliknya tingkat harga P, sepenuhnya ditentukan oleh persediaan uang beredar M dengan kecepatan sirkulasi V, volume deposito bank M, mereka sirkulasi kecepatan V, dan total volume transaksi Q. 2. Irving Fisher teorinya diterjemahkan ke dalam kebijakan resep 100% uang. Semua deposito bank harus didukung oleh cadangan 100% daripada pecahan cadangan, yang digunakan kemudian dan sekarang oleh hampir semua sistem perbankan atas dasar bahwa kebijakan seperti akan mengendalikan siklus bisnis. 3. Dalam teori suku bunga didasarkan pada suplai tabungan dan permintaan untuk modal peluang investasi. 4. Perbedaan dengan tingkat bunga real dan nominal dan mengembangkan konsep positif, negatif, dan netral preferensi waktu. 5. Nelayan membuat kontribusi yang signifikan dan asli dari teori statistik, ekonometri, dan nomor indeks teori. 6. Ia meletakkan dasar-dasar kuat yang lain untuk membangun bangunan-bangunan kolom dan lengkungan besar.